Selamat pagi buat anak-anak kami semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar anak kami semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik. Siapa saja yang tidak hadir hari ini, anak-anak kami ada 9 orang kita. Siapa saja yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua, Bu. Oh, bagus ya hadir semua. Bagus. Baik, sebelum masuk kita pada materi kita pada hari ini, mari kita angkat kepada Tuhan. Ini dipercayakan sama saudara kita, Gadis Nasution. Dipersilakan. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, sebaiknya kita melakukan doa. Nah, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas doa yang dibawakan oleh saudara kita Gadis. Untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Padamu Negeri. Walaupun kita dalam keadaan duduk, sebenarnya kita dalam keadaan berdiri sebenarnya, dan mungkin karena keadaan sekarang kita dalam pembelajaran daring, mari kita dalam keadaan duduk bernyanyi. Kita mulai. Tiga, Padamu Negeri. Tiga ya. Padamu negeri kami berbakti. Baik, tepuk tangan buat kita semua anak-anak. Baik, anak-anak kami, mungkin sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu kita ambil dari tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Ini tampak pada layar gambar kita. Anak-anak kami sudah melihatnya. Dan anak-anak kami, di mana muatan pembelajaran kita ini diambil dari Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Dengan tujuan dapat kita lihat di layar gambar kita ada 6 poin. Mungkin anak-anak kami dapat membaca ya, ada 6 poin. Apa bisa dilihat anak-anak kami? Dalam Sabu. Baik, anak kami, sebelum kita masuk pada penjelasan pembelajaran ini, sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran 1, yang mana berbagai aneka benda di sekitar kita. Jadi mungkin saya ingatkan lagi buat anak kami, begitu banyak benda di sekitar kita. Saya tanyakan kepada anak-anak kami sekarang, benda-benda yang terbuat dari kayu apa-apa saja? Anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, coba. Meja, Bu, meja. Bagus. Lemari, Bu. Bagus sekali. Pensil, Bu. Tempat tidur, Bu. Bagus. Oke, begitu banyak benda yang berasal dari benda-benda kayu. Tepuk tangan buat anak kami dulu. Berarti masih ingat pelajaran kita yang kemarin ya. Oke, terima kasih semua anak kami. Baik, mari kita masuk pada pembelajaran kita yang akan kita jelaskan hari ini tentang benda yang terbuat dari kayu. Mari kita buka halaman 12 sampai 19. Mari kita buka buku pegangan kita, anak. Baik. Ibu jelaskan sekarang tentang materi pembelajaran kita hari ini, tentang ini dia benda yang terbuat dari kayu. Bagaimana anak kami nampak
ya? Nampak pada gambar kita ya? Nampak, Bu? Nampak, Bu. Nampak ya? Bu. Baik, anak-anak kami, ini bisa disebutkan ya? Benda-benda Bisa, yang Bu. ada di wilayah gambar kita? Bisa. Coba, Lemari. Kursi. Meja. Anak kami bagus. Ya, anak-anak kami mungkin sudah kita lihat gambar yang ada di layar gambar kita. Selain benda yang sudah ada di layar gambar kita, apalagi selain benda yang ada di atas ini yang ada di sekitar kita, anak-anak? Saya, Bu. Coba Pintu rumah, Bu. pintu rumah, apalagi? Yang. Jendela, Bu. Panjang Tempat bisa, tidur. buka jendela, bagus. Rumah. Bagus. Anak-anak kami sudah bisa ya, tepuk tangan buat anak kami sudah bisa menyebutkan nama-nama benda yang terbuat dari kayu. Bagus, tepuk tangan buat kita semua. Kita teruskan. Anak-anak kami, kita lihat wacana kita sekarang. Ini katanya pensil juga terbuat dari kayu. Itu anak-anak kami sudah jelas ya. Itu pensil itu terbuat dari kayu yang anak-anak peserta didik tetap memakai pensil itu kalau belajar di sekolah. Iya ya, Nak? Iya, Bu. Bu, ya. Bagus, Nak. Betul, Bu. Baik. Dan kayu. Bagus anak-anak kami. Seterusnya, kayu ini kita baca dalam tayangan layar kita. Kayu ini di mana benda-bendanya diambil dari pohonnya itu pada bagian batang kayunya. Itulah dia. Jadi benda-benda yang terbuat dari kayu, berarti dari pohonnya diambil dari bagian yang mana, Nak? Bagian batangnya, betul Batang, Bu. Anak-anak, dari batangnya. Baik anak-anak, mungkin seterusnya ada pada wacana kita. Ini kita lihat anak-anak bagaimana pengolahan tahap-tahap benda kayu itu menjadi benda-benda. Ini boleh saya percayakan salah satu anak-anak kami yang bisa membaca kepada kita wacana yang tertayang di layar gambar kita sekarang. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ibu Ringo ya. Ibu siapa ini? Nak. Saya, Bu. Rosita Oke. itu, Bu. Rosita. Tolong dibacakan ya, Ibu. Oh, Rosita ya. Tolong dibacakan ya wacana kita, Nak. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu, kentongan atau lok. Kemudian lok dikirim ke pabrik atau pusat pengrajin. Pengiriman lok menggunakan angkutan khusus seperti melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah Bagus. itu lok dipotong-potong sesuai keperluannya. Bagus. Untuk dari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Bagus. Tepuk tangan buat teman kita Ros yang sudah membacakan sama kita wacana kita. Baik. Ibu sekali lagi menjelaskan bahwa biar lebih jelas sama anak-anak kami bahwa tahapan daripada kayu itu menjadi benda yaitu pertama penebangan kayu dari hutan, lalu dikirim ke pabrik atau didistribusikan ke pabrik, lalu batangnya dipotong-potong, lalu dijemur selama 2-4 minggu, dan yang terakhir diolah menjadi benda. Itulah tahapan daripada pot. Sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Tidak jelas ya. Kalau ditanya ibu, nanti pada evaluasi bisa dijawab ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Bagus, bisa. Seterusnya, kayu juga ada kelemahannya. Terutama dulu keunggulannya. Bisa kita baca pada wacana kita. Ada keunggulan kayu. Yang mana keunggulan kayu itu mudah dibentuk dan tahan lama. Tapi mengenai kayu yang tahan lama ini, hanya sebagian besar, termasuk dari sini nampak pada wacana kita, yaitu kayu jati. Ini juga saya tanyakan kepada anak-anak kami,
selain kayu jati yang tahan beratus-ratus tahun, apa saja kayu yang diketahui anak kami selain dari kayu jati yang tahan ini? Ada yang menjawab anak-anak? Bisa? Di tempat kami banyak kayu pinus, Bu. Bagus jawaban yang tepat buat teman kita Valentinus. Tepuk tangan, kayu pinus. Ya, Bu. Apa lagi yang bisa menjawab? Ada lagi nih selain kayu jati? Kayu meranti, Bu. Iya. Kayu bagus. mahoni. Kayu mahoni bisa, tapi ada lebih bagusnya lagi dari dia apa kayu jati ya. Bagus, kita terima saja. Ada lagi nak? Oh, kalau tidak ini juga bahan jadi pertanyaan anak-anak kami ini kepada baik kepada orang tua di rumah maupun kepada orang lain, apa saja kayu yang tahan sampai beratus-ratus tahun sudah kita kenal tadi, termasuk kayu jati, termasuk yang disampaikan teman kita Valentinus, kayu pinus, dan ada juga yang dikenal ibu, yaitu termasuk damai laut, kayu damai laut, termasuk lagi kayu kapur, itu yang ibu kenal juga dan sebagainya. Dan mungkin sudah jelas sama kita keunggulan daripada kayu yang naya, sudah ya? Sudah, Bu. Bagus. Ini kelemahan daripada kayu. Apa juga nak? Siapa yang bisa ada di wacana kita? Bisa patah, Bu. Kelemahan daripada kayu? Udah busuk, Bu. Hah? Saya, Bu. Udah busuk, Ah, Bu. ya. Tidak tahan bagus. api, Bu. Tidak tahan Tidak api. terbakar. Terbakar, Bu. Mudah Mudah terbakar. terbakar, Bagus Bu. sekali. Tepuk tangan buat anak-anak kami. Itulah kelemahan kayu kita yang kita pergunakan sekarang. Baik anak-anak kami, mungkin cukup jelas penjelasan kita. Dan bagaimana nak penjelasan dari ibu? Kalau ada yang ditanyakan kurang jelas, boleh juga ditanyakan anak-anak kami. Dipersilakan. Ada, Bu. Silakan. Mengapa kayu harus dijemur, Bu? Oh, bagus sekali pertanyaan ini ya. Ibu apa Yusmina Bako ya, tepuk tangan buat teman kita dulu. Teman kita Ibu Bako. Baik. Apa ada yang bisa menjawab pertanyaan teman kita Ibu anak saudara kita Yusmina? Teman kita Saya ada? Nah, silakan Bapak, silakan anak Valentinus. Mas Ron itu, Mas Ron. Pak Nasron. Nah, silakan Mas Ron. kayunya dijemur, Bu, supaya kering, supaya tidak dimakan serangga buatan rayap, Bu. Bagus sekali jawabannya. Ditambah lagi sedikit lagi. Kalau nggak dijemur, Bu, nanti lapuk dia, Bu. Iya, betul. Baik, ditambah lagi Ibu supaya kayu itu bisa tahan lama. Nah, bisa tahan lama. Dan satu lagi tentunya dari termasuk kamu ya. Baik. Apa ada lagi pertanyaan dari anak-anak kami? Mungkin tidak ada ya. Dalam pembelajaran kita ini, Ibu juga menanyakan kembali buat anak-anak kami. Apa saja tahapan dari kayu-kayu itu menjadi benda? Coba disebutkan. Siapa yang bisa? Apa, Bu? Saya, Bu. Sebutkan tahapan dari kayu itu menjadi benda-benda. Lagi, Bu. Saya, Bu. Oke, Bab. Anak kami, Valentinus, apa-apa saja tahapannya? Pertama, kayunya dipotong kan, Bu. Terus dibawa kayunya itu dalam bentuk log ke pabrik. Jadi di pabrik nanti diolah menjadi barang yang kita inginkan, bisa jadi kursi, lemari atau yang lainnya. Itu yang saya tahu, Bu. Bagus jawaban Bapak anak kita saudara kita Valentinus. Tapi sedikit lagi ya Pak,
biar sedikit lagi ya nak, biar lebih jelas. Ini tatapannya agar lebih teratur. Kita mulai dari pemotongan kayu, Kayunya ditebang Bu, ditebang. dipabrik, lalu batangnya dipotong-potong, lalu dijemur selama 2-4 minggu, dan terakhir diolah menjadi benda. Itulah dia tahapan daripada kayu menjadi benda. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya nak? Jelas Bu. Bagus, bagus, bagus. Jelas, Kita Bu. teruskan penyampaian materi kita. Ini nampak pada gambar ya, nampak pada anak-anak kami. Nampak ya desa tempat tinggal Siti. Nampak ya, ada hutan di tempat tinggal Siti, ada hutan ya, nampak di situ. Bagus. Nampak juga orang sedang menebang kayu, ada juga di situ truk ya, truk itu nampak. Ini fungsi hutan ini juga dengan adanya pohon-pohon itu dapat menyerap atau menyimpan air. Jelas ya nak? Fungsi daripada Jelas, Bu. Jelas Bu. yaitu apa? Fungsi daripada hutan apa nak? Untuk menyerap air hujan Bu. Bagus untuk menyerap air hujan dan untuk menyimpan air Ada lagi hujan. Bu, untuk menyimpan Bu, menyimpan air hujan. Bagus, tepuk tangan buat anak kita yang sudah memberikan jawaban. Dan Ibu teruskan, kalau ada penggundulan hutan ini atau penebangan liar di hutan, bila ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menebang kayu secara liar, yang terjadi di wilayah kita itu apa nak? Menurut anak-anak kami, Erosi Bu. Bisa terjadi banjir, Bu. Longsor Bu. Ada longsor Bu. Banjir, longsor. Anak-anak kami pintar semua, benar. Terjadinya erosi, terjadinya banjir, bagus. Anak-anak kami dalam hal untuk menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, yang menebang hutan secara liar, apa yang kita lakukan? Seperti yang terjadi di desa Siti menurut anak-anak kami. Apa yang terjadi nak? Apa yang kita lakukan nak untuk mengatasi Reboisasi Bu, reboisasi penanaman hutan kembali. apa nak? Reboisasi penanaman hutan kembali Bu. Bagus, bisa diterima? Bisa diterima? Kalau Apalagi, menurut Nak? saya dibuat peraturan Bu, jangan sembarang menebang hutan. Kalau siapa yang sembarang Bagus sekali jawabannya. Ada lagi nak? Ada Saya lagi? Bu, saya Bu, Bagus sampaikan. memberikan pendidikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab itu Bu. Bagus sekali. Itu namanya sosialisasi. Bagus sekali anak-anak. Bagus sekali jawaban-jawabannya. Ada lagi? Membuat Saat hutan lindung Bu. penebangan Bu, sebaiknya dikasih tahu sama kepala desa supaya Iya, tidak bagus sekali, supaya tidak bagus. digundul hutannya. Bagus sekali. Anak-anak, dengan berbagai jawaban yang diberikan anak kami, mari kita rangkum. Yang lebih tepatnya, sebenarnya jawaban anak kami benar, semua benar. Cuma sedikit lagi kita kita perbaiki, yaitu lebih jelasnya bahwa kalau ada penebangan liar itu mesti diadakan yang namanya musyawarah. Karena musyawarah itu untuk mencari keputusan bersama pada suatu penyelesaian masalah, termasuk pada penebangan liar yang terjadi di desa Siti. Apa tujuan daripada musyawarah tersebut? Ini kita lihat dari layar gambar kita. Sudah lihat anak-anak tujuan daripada musyawarah? Ada lihat Bu. Ya Bu. Bagus. Ini saya minta kepada anak kami, Valentinus, untuk membacanya kepada kita. Biar kita dengar bersama, musyawarah bertujuan. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah. Itu Bu. Itu dia tujuan musyawarah yang dilaksanakan. Sekali lagi Ibu menyampaikan bahwa tujuan musyawarah itu untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencari keputusan bersama
untuk menyelesaikan masalah. Anak-anak kami bisa bisa mengerti ya? Sudah jelas? Ya, Bu. Jelas, Jelas Bu. ya? Bagus. Jelas, Bu. Bagus. Baik. Sebelum kita menyelesaikan materi ini, saya tanyakan kepada anak-anak kami apa ada yang kurang jelas pada penjelasan Ibu. Kalau tidak, bisa kita teruskan. Ada yang ditanyakan yang kurang jelas? Ada yang ditanyakan? Nah, ada lagi, Bu. Dari Apa siapa? Saya, Bu, gadis, Bu. Bagus, gadis. Bu, apa yang terjadi ya, Bu? Kalau dalam keputusan langsung diambil tanpa musyawarah, apa yang terjadi, Bu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita, teman kita, gadis? Saya, Bu, Coba, paling jelas. bisa terjadi keributan, Bu. Bagus, bisa diterima. Hanya belah sebelah, Bu. Bagus. Ada lagi? Ada Bu, keputusan itu tak mungkin terlaksana dengan baik Bu. Bagus sekali jawaban-jawaban anak kami. Ada lagi? Oke, Ibu tambahkan sedikit dari jawaban anak-anak kami. Mungkin sudah bagus jawabannya. Ibu tambahkan bahwa kalau diambil tanpa musyawarah sebelumnya, masalah tidak bisa terselesaikan. Kenapa? Pada suatu waktu nanti akan menimbulkan suatu masalah kembali. Kenapa? Karena keputusan itu bukan secara keputusan bersama atau musyawarah. Itulah dia jawaban dari anak kami si gadis. Bagaimana, jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas Bu. Bagus. Masih ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak, ada juga pertanyaan dari Ibu. Anak-anak kami harus menjawabnya ya. Kembali pada musyawarah tadi. Musyawarah itu bertujuan apakah anak-anak? Untuk menyelesaikan masalah, Bu. Bagus sekali untuk menyelesaikan masalah, untuk membahas suatu masalah. Ada lagi? Mungkin itulah yang namanya musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan untuk mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah. Baik, anak-anak kami, mungkin sampai di sini pembahasan kita untuk penjelasan materi ini. Kita lanjutkan lagi untuk materi kita, yaitu ini masih bahan kayu. Dapat dilihat pada layar gambar kita, anak-anak, sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Bagus. Kayu tidak hanya digunakan juga sebagai bahan untuk membuat benda-benda meja, kursi dan lain sebagainya atau kerajinan tangan. Ini juga bahan kayu bisa sebagai bahan perlengkapan dari olahraga. Misalnya untuk membuat bola dari kayu. Nampak pada gambar kita bagaimana bola yang terbuat dari kayu, pemukulnya pun dari kayu, gawangnya pun dari kayu. Nampak ya anak-anak? Nampak anak-anak? Bagus. Ini walaupun bola kayu ini jarang diminati anak-anak zaman sekarang. Kenapa? Karena bola kayu ini bolanya karena dari bahan kayu berat, jadi susah untuk dimainkan. Terus yang diminati sekarang anak-anak zaman sekarang itu nampak sama kita bola yang namanya terbuat dari bahan plastik. Kenapa anak-anak? Karena bola dari plastik bahannya ringan, jadi anak-anak mudah memainkannya, mudah melempar dan mudah menangkap bolanya. Itulah dia perbedaan daripada bola kayu dengan bola plastik. Jadi nampak pada gambar kita anak-anak bagaimana perbedaan daripada bola kayu dan bola dari plastik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bola kayu itu berat sedangkan bola plastik itu ringan untuk mempermainkannya. Baik anak-anak, mungkin juga ada pertanyaan anak-anak kami dari materi kita ini. Bisa Ibu tampung kalau ada, boleh ditanyakan.
Baik. Ada? Jelas, Bu. Baik, Bu. Baik, anak-anak. Kalau tidak, Ibu memberi pertanyaan untuk materi ini. Apa perbedaan dari kayu bola, apa perbedaan bola kayu dengan bola plastik? Ada yang tahu? Barusan kita jelaskan. Saya, Bu. Saya, Bu. Bagus. Anak kami Valentinus. Coba. Kalau bola dari kayu itu bolanya berat, Bu. Sedangkan kalau dari plastik itu ringan. Bagus sekali. Tepuk tangan buat teman kita si Valentinus Tarigan. Tepuk tangan. Bagus. Mungkin sampai di sini saja penyampaian materi kita hari ini, dan anak-anak kami ada evaluasi, ada berupa PR yang kita sampaikan di sini nanti, dan mungkin pada ini nanti ini sudah Ibu buat, saya sampaikan nanti melalui WA grup anak-anak kami nanti masing-masing. Nampak ya? Nampak? Ada 4 ya? Karena ini besok sudah diserahkan dan nanti Ibu menyampaikannya melalui WA grup kita masing-masing. Dan untuk itu kembali kita pada akhir materi ini, mari kita simpulkan anak-anak kami penjelasan dari Ibu tadi maupun tanggapan-tanggapan dari anak-anak kami, yaitu simpulan dari materi kita ini, yaitu boleh anak-anak kami tulis, yaitu pertama, benda-benda yang terbuat dari kayu, contoh-contohnya adalah meja, kursi, lemari, pensil, dan sebagainya. Yang keduanya, musyawarah bertujuan untuk mencari keputusan bersama pada suatu penyelesaian masalah. Yang ketiga, anak-anak, bisa ditulis anak-anak, ini rangkuman daripada penjelasan materi kita. Yang terakhir, perbedaan daripada bola kayu dengan bola plastik, yaitu bola kayu bolanya berat, sedangkan bola plastik bola atau bermainnya ringan. Mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan oleh Ibu pada kita hari ini. Dan sebelum kita tutup anak-anak kami, kalau ada lagi pertanyaan dari anak-anak kami tentang materi yang telah Ibu sampaikan, boleh ditanyakan. Dan kalau ada juga di luar materi kita ini yang ditanyakan anak kami, boleh juga ditanyakan. Dipersilakan. Ada anak-anak kami? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya, sudah jelas, bagus. Baik anak-anak kami, sudah Ibu sampaikan tadi sebagai PR kita. Ibu sudah menyampaikan tadi melalui WA group, Ibu nanti sudah menyampaikan Tuhan. Dan itu nanti dikerjakan di rumah untuk besok dikerjakan. Seterusnya, buat anak kami, nasihat dari Ibu, titip pesan, karena situasi kita sekarang dalam keadaan COVID-19, penyakit corona, mari kitalah jaga jarak, jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan, ingat juga pembagian waktu, baik mengerjakan tugas maupun untuk membantu orang tua di rumah. Dan untuk menutup pembelajaran kita ini, marilah kita dengan menutup dalam doa, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ini saya kepercayakan kepada anak kami Valentinus Tarigan. Silakan. Baik, Bu, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup pertemuan kita ini menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Bagus, mari kita tepuk tangan buat dulu teman kita si Valentinus yang sudah membawakan kita dalam doa. Baik. Satu lagi yang Ibu lupa. Pembelajaran kita besok kita teruskan. Anak-anak kami yaitu coba dipelajari pembelajaran 3 dan marilah kita baca-baca di rumah untuk persiapan kita besok. Dan mungkin sampai di sini saja materi kita. Sekian dan terima kasih. Selamat siang buat anak-anak kami. Selamat siang. Selamat siang.